Yo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Donghua Solin 2 bagian 391 ya guys ya. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kebanyakan bebacot lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah Ye Gui menunjukkan kemampuan luar biasa Edun memukul 4 Fenghao Dolo seorang diri, serta menghabisi Dolo 8 cincin roh, Susansi lantas menginstruksikan untuk memulai serangan. Bahkan dia langsung bertukar tempat dengan Sueleng, membuat Jiang Nanan tanpa ragu langsung mengunci Sueleng dan membantingnya dengan keras. Sementara Susansi yang berada di sebelah Sui Kui segera menghempaskan si bebeduk dengan perisai Suanwu-nya. Meskipun Sui Kui mampu mengumpulkan kekuatan roh di waktu yang tepat, dia masih terlempar, membuat seluruh tubuhnya langsung mati rasa. Sekali lagi, pedang penghakiman Ji Chuechen memancarkan cahaya hitam dan putih. Dia menebas 3 dolo 8 cincin roh di sampingnya, kemudian memimpin rombongan menuju pintu keluar istana kerajaan Doling. Pada saat yang sama, seekor ular piton ungu muncul dari Jiang Nanan dan melilit tubuh Sueleng, menjadikan orang tersebut sebagai sandera. Tidak ingin hanya menonton keributan dan jiwanya memang jiwa baku hantam, cincin roh ke-8 dan Qiu bersinar, menciptakan sebuah proyeksi naga pink raksasa di belakangnya. Ketika naga tersebut membuka mulutnya dengan lebar, banyak bola raksasa langsung meledak di udara, sehingga bisa memastikan tidak ada yang bisa mendekati lokasi kelompoknya. Kemampuan ke-8 dan Qiu sendiri disebut pemusnahan naga, memiliki kemampuan memblokir segala jenis kemampuan roh apapun. Hal ini sesuai dengan karakteristik naga bumi yang mampu mengkorosi teknik musuh. Sueling Sun alias emaknya Susansi tidaklah bodoh. Dia tahu bahwa kesempatan seperti ini sulit didapatkan, sehingga dia segera berlari keluar di belakang Ji Juechen. Sekali lagi, Ye Gui menyapu pedang suci di tangannya secara horizontal, menciptakan api malaikat penyucian di sepanjang jalur. Meskipun pada dasarnya teknik Dewi Malaikat telah berakhir, namun formasi spiritual cahaya suci Ye Gui masihlah mampu menghempaskan beberapa Fenghao Dolo dan terus membuka jalan. Pada saat ini, Nan Qiu segera tiba di samping Ye Gui, di mana Ye Gui baru saja menjadi seorang Fenghao Dolo, sehingga dengan banyaknya melepaskan teknik terkuatnya, dia pasti kehabisan banyak kekuatan roh, sehingga Nan Qiu berperan sebagai pendukung serangan dan membuka jalan. Hanya saja, ketika Nan Qiu baru saja tiba, sosok hitam yang selama ini bersembunyi tiba-tiba saja muncul dan mencoba menusukkan belati hitam ke punggung Ye Gui. Namun untungnya saja, Jiang Nanan bereaksi dengan cepat. Dia segera menggunakan teknik teleportasi dan melepaskan tubuh emas tak terkalahkan untuk memblokirnya. Di saat si musuh terkejut, Nan Qiu telah melepaskan cakar naga pinknya. Bahkan ular piton ungu Jiang Nanan juga melepaskan sabetan ekornya, membuat sang musuh mau tidak mau kembali mundur dan menghilang dalam bayang-bayang. Meskipun upayanya gagal untuk membunuh Ye Gui, tapi tidak bisa dipungkiri, jeda waktu yang diciptakan sudah cukup untuk memperlambat laju kelompok Susansi meninggalkan wilayah istana kerajaan Doling. Pada saat berikutnya, Susansi membanting perisainya dengan marah ke dinding untuk merobohkan dinding istana dan membuka celah. Namun dia tidaklah berniat untuk melepaskan Sui Kui. Dia lantas dengan gila menarik perisainya dan menghempaskannya kepada bebeduk tersebut.
Sayangnya, belum sempat serangannya mengenai target, tubuh Sue Kui dan Sue Leng tiba-tiba saja melepaskan cahaya di saat yang sama. Sesaat kemudian tubuh mereka menghilang, di mana hal tersebut berasal dari sebuah alat roh tipe teleportasi. Susansi jelas terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun dia tahu bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Dia harus bisa melarikan diri dari tempat ini, sehingga bisa meminta bantuan pasukan penjaga kota Doling. Namun baru saja dia keluar melewati celah dinding yang sebelumnya diciptakan, kelompok Susansi kembali terdorong mundur oleh alat roh penghalang spiritual level 9, sehingga menandakan ada seorang master alat roh level 9 di luar istana kerajaan, membuat wajah seluruh kelompok Susansi seketika berubah pucat. Jika mereka bertarung satu lawan satu, Susansi tidak akan takut dengan seorang master alat roh level 9. Lagi pula, dia pasti akan mampu menahan serangan dengan kemampuan defensifnya. Bahkan mungkin bisa mengalahkan master alat roh level 9 jika ada kesempatan. Namun sayangnya, situasinya benar-benar sangat berbeda. Pasalnya banyak master kuat di pihak musuh. Meski Dolo Macan telah tewas di tangan Yegui sebelumnya, serta 3 lainnya terluka, mereka tetaplah memiliki kekuatan bertarung. Belum lagi ada Dolo yang terus bersembunyi di balik bayangan. Sekarang seorang master alat roh level 9 sedang menunggu mereka di luar aula. Hampir mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Setelah merilis rangkaian serangan yang kuat, kekuatan jiwa Yegui telah sepenuhnya disedot. Meskipun yang lainnya masih memiliki sejumlah besar kekuatan roh, tapi akan sangat sulit bagi mereka mengulangi kinerja sebelumnya. Saat ini setelah Yegui kehilangan kekuatan bertarungnya dan mereka harus melindungi Sue Lingsun, segalanya benar-benar berubah kembali buruk. Tidak sampai di sini, ada lebih dari 20 master musuh yang masih hidup. Bahkan 4 Fenghao Dolo termasuk Dolo yang bersembunyi di balik bayangan pada akhirnya menunjukkan diri kembali mengepung kelompok Susansi. Ekspresi putus asa mulai terbentuk di wajah Susansi dan seluruh anggotanya. Nan Qiu Qiu menggertakkan giginya saat dia meletakkan Yegui ke lantai dengan lembut. Sue Lingsun mungkin tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran, tapi dia masih tahu apa yang harus dilakukan seperti saat ini. Dia mengerti bahwa dia hanya akan membebani tim jika dia mencoba melibatkan diri dalam pertempuran. Oleh sebab itu, dia melangkah mundur untuk menjaga Yegui. Yang bisa mereka lakukan adalah mencoba memenangkan pertarungan. Kabur kali ini menjadi tidak mungkin. Susansi mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia memegang perisai Xuanwu-nya dan bergerak di depan Nan Qiu Qiu. Ji Juechen dan Nan Qiu Qiu berdiri di sisinya, sementara Jiang Nanan berdiri tepat di belakangnya. Mereka berempat mengambil posisi untuk membentuk formasi pertempuran sederhana. Ketegangan terasa begitu jelas. Segala macam bentuk roh pelindung mulai terbentuk di depan mata kelompok Susansi. Bahkan Susansi terlihat langsung melepaskan kekuatan penuh perisai Xuanwu-nya. Dia benar-benar siap melakukan pertarungan hidup dan mati. Mereka sadar tidak bisa melarikan diri, sehingga baku hantamlah solusinya. Tepat ketika pertempuran akan pecah antara kedua belah pihak, teriakan menyedihkan dari Master Alat Roh level 9 tiba-tiba terdengar dari luar aula, sehingga membuat ekspresi keempat Fenghao Dolo berubah panik. Di mana kelompok Susansi semuanya berada di dalam aula, sehingga teriakan barusan berarti berasal dari pihak mereka dan menandakan kalau bala bantuan Susansi akhirnya tiba. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang berani menahan diri. Kelompok 4 Fenghao Dolo dan seluruh bawahannya lantas melepaskan kekuatan penuh ke arah Susansi. Mereka ingin menjatuhkan Susansi yang memiliki pertahanan terkuat, sehingga sisanya pasti akan mudah dijatuhkan. Namun bukannya menunjukkan kekhawatiran, Susansi justru tersenyum tipis. Dia menyadari Huo Yuhao telah tiba di luar istana, sehingga dia segera melepaskan kemampuan pertukaran Xuanwu.
membuat seluruh musuh tercengang. Sosok Susansi tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh seorang pria muda tampan mirip Abang Frank. Tanpa jeda, sebuah cahaya luar biasa intens muncul di tubuh Yu Hao. Udara di sekitarnya langsung berubah dingin. Es tak terhitung jumlahnya langsung membekukan tubuh Sue Kui dan Sue Leng. Pada saat yang sama, sebuah barrier es memblokir seluruh serangan musuh. Tidak berhenti sampai di sini saja, Yu Hao lantas melepaskan domain tarian salju, menciptakan badai salju luar biasa hebat, serta langsung membekukan seluruh musuhnya. Kemudian dia melepaskan teknik ledakan spiritual. Setiap Master Roh langsung merasakan sakit luar biasa hebat. Bahkan Master Roh di bawah level 80 langsung koit, sedangkan sisanya masih keliengan dan mencoba membebaskan diri dari kekangan es. Pada saat yang sama, King Huo Yu Hao juga melepaskan teknik tulang roh tengkorak takdir serta kebingungan spiritual, membuat banyak pusaran spiritual muncul di sekitar 4 Feng Hao Dolo musuh. Bahkan sebelum 4 Feng Hao Dolo bisa membebaskan diri dan kini kembali terkena serangan tipe spiritual, King Huo Yu Hao sudah melepaskan teknik pedang Ratu Salju, menghancurkan balok es dan menebas mereka secara bersamaan, terlempar dengan kondisi sangat menyedihkan. Namun lagi-lagi, Yu Hao tidak berhenti. Dia lantas melepaskan badai salju, menciptakan banyak kepingan salju memenuhi area istana, dan melemparkan seluruh musuhnya yang tersisa. Mereka semua benar-benar sangat menyedihkan. Darah segar mulai keluar dari mulut setiap orang. Meskipun para musuh telah mencoba kembali mengumpulkan kekuatan roh untuk melindungi diri, tapi sayangnya, di bawah teknik kontrol dan penindasan King Baginda Huo Yu Hao, semua yang mereka lakukan sia-sia saja. Bahkan hanya dalam waktu 10 detik singkat, semua orang benar-benar berubah menjadi patung es di bawah suhu ekstrim, membuat istana yang awalnya banyak keributan, kini menjadi sangatlah sunyi. Bersamaan dengan kejadian barusan, Susansi dan Tang Wutong terlihat memasuki ruangan dan membawa Sue Leng bersama Sue Kui. Wajah mereka berdua benar-benar pucat dan benar-benar telah kehilangan semua harapan. Selain gagal membunuh Susansi dan ibunya, mereka juga justru menjadi tawanan. Semua pasukan mereka telah dijatuhkan dengan begitu mudah. Di saat Huo Yu Hao berbalik menatap seluruh anggotanya dan tersenyum, Nan Qiu Qiu menjadi orang pertama yang bereaksi seperti biasanya. Dia merasa kesal, Yu Hao baru muncul di saat genting, sehingga membuat Yu Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku sahabatnya tersebut. Satu-satunya alasan kenapa Susansi tersenyum di hadapan bahaya yang sangat besar sebelumnya karena dia mendapatkan bantuan deteksi spiritual dari Huo Yu Hao. Bahkan ternyata Huo Yu Hao yang memintanya untuk melakukan teknik pertukaran Xuanwu, sehingga semuanya kini berjalan dengan sangat mudah. Terlebih lagi dengan kekuatan Huo Yu Hao saat ini, 20 pasukan musuh dan 4 orang Feng Hao Dolo tidaklah ada artinya. Dia mampu mengalahkan mereka dengan sangat-sangat mudah. Ye Guyi tidak lagi mencoba berkultivasi saat dia berdiri dan memandang Huo Yu Hao dengan cara yang sama seperti Ji Juechen. Keduanya menatap Huo Yu Hao seolah-olah dia adalah orang aneh, membuat Yu Hao langsung tersipu malu, serta meminta mereka untuk tidak menatapnya seperti ini. Sambil melangkah maju dan menunjukkan wajah sangat serius, Ji Juechen lantas bertanya kepada Yu Hao, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Bahkan jika Yu Hao adalah seorang Dolo transenden, Yu Hao seharusnya tidak bisa dengan mudah menjatuhkan begitu banyak musuh. Oleh sebab itu, Ji Juechen memaksa King Baginda Yu Hao untuk mengatakan rahasia apa yang dia miliki. Huo Yu Hao tersenyum dan tidak menutupi apapun. Dia lantas menjelaskan, dirinya dan Tang Wutong telah kembali mendapatkan teknik fusi roh. Bahkan efek fusi mereka akan tetap ada selama 10 detik meskipun mereka dipisahkan. Oleh sebab itu,
Apa yang mereka sebelumnya saksikan dalam waktu 10 detik merupakan sisa efek fusinya dan Tang Wutong. Terlebih lagi dengan efek tersebutlah, kekuatannya mendekati level 99. Itulah yang membuatnya mudah menjatuhkan seluruh musuh. Selain itu juga, jika mengingat sebuah fakta, sebelum Yu Hao menjadi seorang dolo transenden, dia bisa memaksa mundur seluruh pasukan Ryu seorang diri, sehingga seharusnya tidak ada keraguan bagi Yu Hao juga bisa melakukan hal yang sama di tempat ini. Bagaimanapun, kekuatan musuh di tempat ini yang paling kuat hanya di level 92. Tidak sampai di sini, Yuo juga masih membiarkan sebagian orang tetap hidup meskipun dalam keadaan beku. Tapi jelas, hidup dan mati mereka berada di bawah kendali King Yu Hao. Tidak berselang lama, Susan Si melemparkan Sui Kui di hadapan semua orang dan langsung memalingkan wajahnya. Susan Si benar-benar marah sehingga tidak ingin melihat wajah si bebeduk. Keinginan membunuh tak terlukiskan kini tergambar jelas di hatinya. Bersamaan dengan hal itu, emaknya alias Wei Lingsun lantas menghampirinya dan bertanya, siapa Wo Yu Hao? Apakah dia senior Akademi Shrek? Tapi kenapa wajahnya sangat muda? Bahkan sedikit lebih muda dari Susansi. Ekspresi Susansi langsung berubah canggung dan mengatakan, kalau Yu Hao adalah juniornya, lebih tepatnya adalah adik juniornya. Dia adalah Dolo Es Mata Ashura yang telah berhasil memenangkan 7 pertempuran melawan individu kuat kerajaan Ryo. Sedangkan wanita di sampingnya adalah kekasihnya alias Tang Wutong, sang Dolo Naga Kupu-Kupu. Mata Sui Lingsun langsung membelalak tak percaya ketika dia menatap Wu Yu Hao sebelum kembali melihat Susansi. Sementara Yu Hao dan Tang Wutong dengan sopan lantas memberikan hormat kepadanya. Namun Sui Lingsun seolah-olah tidak memperdulikan keduanya. Dia justru tiba-tiba marah kepada Susansi dan mengatakan putranya anak gagal. Kenapa juniornya jauh lebih kuat daripadanya? Pada saat seperti ini, Susansi tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia juga mengatakan, ibunya tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang aneh seperti Yu Hao. Dia adalah monster sebenarnya di antara para monster Akademi Shrek. Dirinya juga telah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja tidak bisa melampaui Yu Hao. Di tengah-tengah keributan anak dan ibu yang sama-sama koplak tersebut, Jiang Nanan lantas menenangkan suasana, serta meminta mereka untuk menyelesaikan masalah di tempat ini terlebih dahulu. Susansi membeku sebelum mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan memandang Huo Yu Hao, seolah-olah dia sedang menunggu instruksinya. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan mengatakan, dirinya adalah pembantu hari ini, serta Susansi adalah kaisar, sehingga semua keputusan ada di tangannya. Namun Susansi harus benar-benar matang membuat keputusan. Bahkan jika Susansi memerintahkan, Yu Hao siap menghabisi seluruh musuh termasuk Sui Kui dan Sui Leng. Susansi sedikit terpana dengan apa yang dikatakan Wu Yu Hao. Setelah itu dia berbalik untuk melihat ibunya. Sui Lingsun menjadi normal kembali. Ekspresi membunuh terbentuk di wajahnya saat dia menyatakan kalau semua pemberontak dan pengkhianat harus dihukum mati. Namun Susansi langsung menggelengkan kepalanya dan menegaskan dirinya ingin semua orang tetap ada di tempat ini, sedangkan dirinya akan mencari beberapa petinggi kota Doling. Dengan begitu, mereka bisa mengambil keputusan. Mau bagaimanapun, Kekaisaran Doling masih membutuhkan banyak individu kuat. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, begitulah ending dari baku hantam luar biasa Edun di istana kerajaan Doling ya guys ya. Dimana dengan kedatangan Wu Yu Hao, semua masalah di istana kerajaan terselesaikan. Serta akan ada momen-momen luar biasa
di mana Yu Hao akan menggemparkan seluruh istana kerajaan Doling. Dan pembahasan selengkapnya kita bahas di spoiler berikutnya. Jadi biar nggak ketinggalan updatean spoilernya, langsung aja nyalain notifikasinya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.